Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala khatimatun. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke dalam bab terakhir yang ada pada kitab ini, yaitu khotimatun, penutup. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Syekh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, di mana beliau mengatakan, Hadihi nubdatun min adabil mudarrisi wat darisi. Ini merupakan ringkasan dari adab-adab seorang guru dan murid. Awil muallimi wal muta'allimi. Dan juga ringkasan dari adab-adab seorang pengajar dan pelajar. Mukhtasaratun bin nisbati ila ma jaa fiha. Ini merupakan ringkasan dari kalau disandarkan kepada apa yang datang di dalam adab-adab ini. Maksudnya apa yang merupakan ringkasan dari apa yang diucapkan oleh para ulama terdahulu mengenai adab-adab menuntut ilmu. Wasunnifa fi abwabiha, dan juga merupakan ringkasan dari apa atau buku-buku atau kitab-kitab yang telah disusun mengenai bab-bab yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Wa qad aradtu ihya'a ma qalahul a'immatul mutaqaddimuna. Dan sungguh saya ingin menghidupkan apa yang telah diucapkan oleh para imam terdahulu atau para ulama terdahulu fi hadza, di dalam perkara ini, yaitu adab menuntut ilmu. Wa tatriyata dzikrihi, dan juga tatriyah itu dari torro, itu berarti melembutkan, dan berusaha melembutkan mungkin diksi yang digunakan dalam adab-adab tersebut. Lamma fihi minal fawaidi wal hikami wan nasaihi. Karena di dalam adab-adab tersebut itu terdapat faidah-faidah dan hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat. Allati hiya natijatu ma awsa bihi salafu ayyamastibharil ulumi. Dan itu merupakan hasil dari apa-apa yang dinasihatkan oleh para ulama terdahulu. Ayyamastibharil ulumi, yang hidup pada hari di mana ilmu itu melimpah. Karena kita mengetahui pada awal keislaman, pada generasi emas, itu ilmu itu melimpah. Wa nadaratuha fi hadaratil qurunil ula. Dan juga itu merupakan keindahan atau kesegaran yang dimiliki oleh kurun atau oleh peradaban pada zaman yang awal, zaman Islam yang awal. Karena peradaban keislaman pada saat itu merupakan puncaknya, sangat tinggi. Falyahrisil mudarrisu waddarisu 'alaiha, maka hendaknya seorang guru dan juga seorang murid itu berusaha untuk memahami dan mengamalkan adab-adab tersebut. Wal yuhafidhil alimu wal muta'allimu 'ala takhalluqi biha. Dan hendaknya seorang alim, yaitu seorang ulama, dan muta'allim, seorang penuntut ilmu, itu berusaha untuk takhalluq, berakhlak. Berusaha menjaga untuk berusaha berakhlak dengan adab-adab penuntut ilmu. Walihtida'i biha, dan juga
berusaha mencari petunjuk, mendapatkan petunjuk dari adab-adab penuntut ilmu tersebut. Fathamaratul ilmi al-amalu. Maka yang namanya buah ilmu itu adalah amal. Ya, jadi ilmu itu jika memiliki buah, buahnya itu adalah amal. Wabillahil isti'anatu, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Wa alaihil muttakalu, dan kepada Allah juga kita bersandar, bertawakal. Dimashq, ini ditulis di Damaskus, Jamaluddin Al-Qasimi, oleh Asy-Syaikh Al-Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penutup ini, beliau mengatakan, hadhil khatimatu min kalami Jamaluddin Al-Qasimi. Penutup ini merupakan ucapan dari Jamaluddin Al-Qasimi, asyara fiha ila annama taqaddama ma huwa illa nubdzatun mukhtasaratun min adabid darisi wal mudarrisi. Beliau mengisyaratkan di dalam penutup ini bahwa apa yang telah berlalu, apa yang beliau tulis itu merupakan tidak lain merupakan ringkasan, ya, sebuah ringkasan yang padat dari adab-adab seorang guru dan seorang murid dan seorang guru. Bin nisbati ila ma jaa'a 'anil a'immatis sabiqina. Ya, ini merupakan ringkasan yang disandarkan kepada apa-apa yang datang dari para ulama atau para imam yang terdahulu. Jadi apa yang diucapkan oleh para imam terdahulu. Wa ma sunnifa min kutubin, dan juga dinisbatkan kepada kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama terdahulu. Taqaddamatil isyaratu ila ba'diha fi awwali hadzal syarhi. Dan telah berlalu isyarat mengenai kitab-kitab apa yang kira-kira diringkas oleh Asy-Syaikh Al-Qasimi, ya, dan isyarat tersebut terdapat pada awal kitab ini atau syarah ini. Kemudian waqad qasada bi iradi hadhihin nubdzati tatriyata ma dzakarahul mutaqaddimuna fi hadzal babi. Waqad qasada bi iradi hadhihin nubdzatu tatriyata ma dzakarahul mutaqaddimuna fi hadzal babi. Dan sungguh Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala itu bermaksud ya dengan ringkasan ini untuk melembutkan apa yang disebutkan oleh para ulama terdahulu dalam perkara ini, yaitu adab menuntut ilmu. Wa nashrahu, dan berusaha untuk menyebarkannya. Kemudian wa isya'atahu, dan juga bermaksud untuk ya menyebarluaskannya fil mu'asirina, ke orang-orang di masa sekarang. Berarti ucapan para ulama terdahulu itu didatangkan ke masa sekarang. Lamma fihi minal fawaidi wan nasaihi wal hikami. Karena di dalam adab-adab tersebut terdapat faidah-faidah dan nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah. Allati yanbaghi lit-tarisi wal mudarrisi tahwiluha ila waqi'in amaliyin. Yang selayaknya ya seorang murid dan seorang guru itu mengamalkannya atau membawanya ke kehidupan nyata, kehidupan nyata dengan amal. Wa fi hadza khairun katsirun wa masalihu jammatun. Dan juga di dalam adab tersebut itu terdapat kebaikan yang banyak dan maslahat yang melimpah. Al-hathu 'alal 'amali bil ilmi, dan motivasi untuk beramal dengan ilmu. Tsumma hatha fi akhiriha at-tarisa wal mutarrisa 'alal akhdhi bima jaa'a fiha.
Kemudian di akhir risalah ini, itu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala memotivasi atau mendorong murid dan guru untuk mengambil adab-adab penuntut ilmu ini. Wa anna thamaratal ilmi al-amalu. Kemudian beliau menekankan bahwa buah dari ilmu itu adalah amal. Wa hadhihi wallahi thamaratul ilmin nafi'i. Dan ini demi Allah, yaitu amalan, itu merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat. Artinya salah satu tanda ilmu yang kita miliki itu bermanfaat, itu ketika ilmu tersebut menghasilkan amal. Ya, bahkan beliau bersumpah dengan nama Allah di sini. Fa innal ilma yuradu lil amali, karena yang namanya ilmu itu yang dikehendaki itu sebetulnya amal, bukan hanya sekedar tahu, tapi tahu dan beramal dengannya. Kama annal amwala tujma'u li infaqiha. Sebagaimana yang namanya harta itu dikumpulkan itu untuk diinfakkan, digunakan. Apa gunanya? Kita menumpuk sedemikian banyak harta tetapi tidak digunakan atau diinfakkan. Tidak ada artinya. Ya. Maka ini analogi yang beliau berikan. Wa hadza amrun minal ahammiyati bimakanin. Maka ini merupakan perkara yang minal ahammiyati bimakanin, perkara yang sangat penting. Kemudian beliau melanjutkan waqad ja'atin nususus syar'iyyatu allati tu'akkidu ala talibil ilmi an yakuna amilan bi ilmihi. Dan sungguh telah datang nas-nas yang syar'i yang menekankan bahwa seorang penuntut ilmu itu an yakuna amilan, menjadi seseorang yang mengamalkan amilan bi ilmihi, menjadi seseorang yang mengamalkan ilmu yang dimiliki. Kemudian mumtathilan lima alimahu wastafadahu. Ya, mumtathilan lima alimahu wastafadahu. Dan juga mewujudkan apa yang telah dia ketahui dan juga dia peroleh dari proses menuntut ilmu. Kita lihat catatan kaki, unzur, ini dapat dilihat di al-amalu bil ilmi bainal waqi'i wal wajibi liraqimihi. Ya, dapat dilihat di kitab al-amalu bil ilmi bainal waqi'i wal wajibi, yang merupakan buah karya dari penulisnya. Kemudian kita kembali ke atas. Maka di sini beliau kemudian melanjutkan. Su'ila Ibnul Mubaraki. Maka Ibnul Mubarak itu dahulu pernah ditanya. Halil ulama'i alamatun yu'rafuna biha. Ya, yu'rafuna biha. Halil ulama'i alamatun yu'rafuna biha. Apakah ulama itu mereka memiliki tanda yang dengan tanda tersebut itu mereka itu dapat dikenali bahwa mereka itu ulama? Qala, maka Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala beliau menjawab. Beliau menjawab, alamatul alimi man amila bi ilmihi. Maka perhatikan, alamatul alimi man amila bi ilmihi. Tanda seorang ulama itu adalah ketika dia mengamalkan ilmunya. Kemudian beliau melanjutkan, wastaqalla katsirul amali min nafsihi. Dan beliau menganggap sedikit amalnya. Ya, menganggap sedikit wastaqalla katsirul amali min nafsihi. Padahal beliau itu sudah punya banyak amal. Ya. Jadi ketika seorang ulama itu memiliki banyak amal, ya katsirul amali min nafsihi,
Tetapi istaqalla, beliau itu menganggap sedikit. Artinya apa? Tidak merasa cukup dengan amal yang dimiliki. Kemudian beliau melanjutkan tanda yang berikutnya, wa raghiba fi ilmi ghairihi. Dan tanda seorang ulama itu adalah beliau menginginkan ilmu dari orang lain. Kemudian beliau melanjutkan wa qabilal haqqa min kulli man atahu bihi. Dan tanda seorang ulama itu beliau menerima kebenaran dari siapa saja yang membawa kebenaran tersebut. Kemudian tanda ulama yang berikutnya wa akhadhal ilma haitsu wujida. Dan tanda berikutnya beliau mengambil ilmu dimanapun ia mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian tanda yang beliau mengatakan fahadihi alamatul alimi wa sifatuhu. Maka ini semua adalah tanda dari seorang ulama dan juga sifat yang dimiliki oleh seorang ulama. Nah, di sini perhatikan, salah satu tandanya adalah mengamalkan apa yang diilmui. Maka itu yang menjadi syahid dari ucapan Ibnul Mubarak di sini. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Tabaqatul Hanabilati Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua, Safhata Khamsina wa Mi'atin, halaman 150. Kemudian beliau melanjutkan kalamun nafisun lil khatibil Baghdadi fil amali bil ilmi. Yaitu ucapan yang sangat berharga dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala mengenai beramal dengan ilmu. Yaqulul khatibul Baghdadiyu rahimahullahu, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, "Tsumma inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyati fi talabihi." Kemudian sesungguhnya saya, ya, menasihatkan kepadamu, wahai penuntut ilmu, supaya engkau mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, wa ijhadin nafsi 'alal amali bimujibihi. Wa ijhadin nafsi 'alal amali bimujibihi. Kemudian wasiat yang berikutnya, dan bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh terhadap dirimu untuk beramal, ya, untuk beramal bimujibihi, dan juga dengan konsekuensinya. Mengapa? Fa'innal ilma syajaratun. Karena yang namanya ilmu, beliau menganalogikannya dengan pohon. Bahwa yang namanya ilmu itu adalah pohon. Kemudian wal amalu tsamarotun. Wal amala tsamarotun. Dan sesungguhnya yang namanya amal itu adalah buahnya. Jadi ilmu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Walaisa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi 'amilan. Nah, ini perkara yang penting. Dan tidaklah dihitung atau dianggap sebagai seorang yang berilmu jika dia tidak beramal dengan ilmunya. Ya, jadi ini perkataan yang sangat tegas bahwa tidak dikatakan sebagai seorang berilmu atau ulama itu jika seseorang tidak mengamalkan ilmunya. Waqila, dan dikatakan al-ilmu walidun. Ilmu itu adalah orang tua atau ayah. Wal amalu mauludun, dan amal itu adalah anaknya. Wal ilmu ma'al amali, dan ilmu itu harus selalu bersama dengan amal. Kemudian warriwayatu ma'ad dariyati. Ya, warriwayatu ma'ad dariyati. Dan atau diroyah, ya. Warriwayatu ma'ad diroyati, ya, maaf. Warriwayatu ma'ad diroyati. Dan yang namanya riwayat, seorang ahli hadis itu meriwayatkan, itu ma'ad diroyah, harus
dengan pemahaman terhadap apa yang diriwayatkan. Oke, kemudian beliau melanjutkan fala tansabil amali ma dumta mustawhishan minal ilmi. Ini nasihat yang sangat penting. Fala tansabil amali ma dumta mustawhishan minal ilmi. Ya fala tansabil amali ma dumta mustawhishan minal ilmi. Maka janganlah engkau merasa tenang dengan amal selama engkau masih merasa asing dari ilmu. Kemudian beliau melanjutkan wala tansabil ilmi ma kunta muqassiran fil amali. Dan jangan pula engkau merasa cukup dengan ilmu selama engkau itu masih lalai dalam beramal. Jadi janganlah kita ketika menuntut ilmu, merasa ilmu kita banyak, itu jangan merasa cukup dengan ilmu. Selama engkau itu sebetulnya masih lalai dalam beramal. Maka kemudian beliau melanjutkan, walakin ijma' bainahuma, akan tetapi gabungkanlah keduanya, antara ilmu dengan amal. Wa in qalla nasibuka minhuma. Walaupun bagianmu dari keduanya itu sedikit. Ya, artinya apa? Wa in qalla nasibuka minhuma. Walaupun ilmu yang kita miliki itu masih sedikit, namun jika kita amalkan, itu keutamanya sudah besar. Dibandingkan jika kita memiliki banyak ilmu namun tidak pernah mengamalkannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma syai'un ad'afu min 'alimin tarakan nasu ilmahu li fasadi tariqatihi. Wa ma syai'un ad'afu min 'alimin tarakan nasu ilmahu li fasadi tariqatihi. Dan tidak ada sesuatu yang lebih lemah daripada seorang ulama yang manusia itu meninggalkan ilmunya karena caranya itu rusak. Jadi tidak ada yang lebih lemah dibandingkan seorang yang berilmu yang manusia itu meninggalkan ilmunya karena kerusakan metodenya atau kerusakan jalannya. Kemudian ini berarti wa'adha'afu min jahilin saja ya. Wa jahilin akhadhan nasu bijahlihi linadharihim ila ibadatihi. Dan juga seorang yang bodoh yang diikuti oleh manusia karena melihat ibadahnya. Jadi ada seorang yang mungkin tidak berilmu, tetapi justru diikuti manusia karena melihat ibadahnya. Kemudian beliau melanjutkan, wal qalilu min hadza ma'al qalili min hadza anja fil aqibati. Dan yang sedikit dari yang ini dan yang sedikit dari yang itu lebih menyelamatkan pada akhirnya. Artinya apa? Jika memiliki sedikit ilmu dan juga sedikit amal, itu lebih menyelamatkan pada akhirnya. Kemudian, idza tafaddalallahu birrahmati. Jika Allah melimpahkan rahmatnya. Kemudian, wa tammama ala abdihi an-ni'mata. Dan juga jika Allah itu menyempurnakan nikmatnya kepada hambanya. Kemudian beliau melanjutkan, thumma yakhtimul khatibu hadhihi nasihata qailan. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menutup nasihat ini
sambil beliau mengatakan, wa kama la tanfa'ul amwalu illa biinfaqiha. Sebagaimana yang namanya harta itu tidak bermanfaat kecuali untuk diinfakkan atau dibelanjakan, digunakan. Kemudian kadzalika la tanfa'ul ulumu illa liman amila biha. Demikian juga ilmu itu tidak akan bermanfaat melainkan bagi orang yang beramal dengan ilmu tersebut. Wa ra'a wajibatiha wa ra'a wajibatiha, dan juga ya menjaga kewajiban-kewajibannya. Maka kemudian beliau melanjutkan falyanzurimru'un linafsihi. Ya, falyanzurimru'un linafsihi. Maka hendaknya seseorang itu ya melihat atau mengamati dirinya, memperhatikan dirinya. Wal yaghtanim waqtahu, dan hendaknya seseorang itu memanfaatkan waktunya. Fa inna thawa'a qalilun. Karena yang namanya ya kelengahan itu sedikit, atau maksudnya yang namanya kesempatan itu tidak banyak. Kesempatan yang kita miliki itu sebetulnya tidak banyak, hanya dalam kehidupan ini. Kemudian beliau melanjutkan dan kemudian warrohila. Fa inna thawa'a qalilun warrohila qaribun. Dan sesungguhnya keberangkatan itu dekat. Maksudnya keberangkatan itu ya keberangkatan kita ke alam berikutnya. Ya, kematian. Kemudian beliau melanjutkan, wat-tariqa makhufun. Ya, wat-tariqa makhufun. Dan ketahuilah bahwa perjalanan yang akan kita tempuh itu penuh dengan sesuatu yang menakutkan. Ya, perjalanan kita dari alam kubur dan seterusnya itu penuh dengan sesuatu yang menakutkan. Kemudian walightirara ghalibun. Dan dalam perjalanan tersebut itu yang namanya tertipu itu sering terjadi. Kemudian wal khatara azimun. Dan yang namanya bahaya, ya, yang namanya bahaya dalam perjalanan itu besar. Wan-naqida basirun. Ya, wan-naqida basirun. Ini perkara yang sangat penting, bahwa yang akan memeriksa, ya, akan mengecek, akan mengawasi perjalanan tersebut itu basirun. Ya, maha teliti. Ya. Maha teliti apa yang akan terjadi. Kemudian wallahu ta'ala bil mirsadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang mengawasi. Kemudian beliau melanjutkan wa ilaihil marji'u wal ma'adu. Dan hanya kepada Allah lah ya tempat kembali dan juga tempat kembali yang akhir. Maka kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya. Ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah, maka dia akan melihat. Maka tidak ada yang lolos dari penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dapat dilihat di Iqtida'ul ilmi al-amala, ya, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, safhata arba'a asyrata ila safhati sita asyrata bitasarrufin, halaman 14-16 dengan sedikit perubahan.
Ya, maka kemudian kita sampai pada bagian akhir dari kitab ini. Beliau mengatakan, waqad tammal faraghu min kitabati hadza syarhi as-sa'ata tasi'ata wa khamsa asyrata daqiqatan min lailatis sabti li khamsin. Ya, atau waqad tammal faraghu min kitabati hadza syarhi, dan sungguh telah selesai penulisan syarah ini oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala pada as-sa'ata tasi'ata wa as-sa'ata tasi'ata wa khamsa asyrata daqiqatan, pada jam 9:15 min lailatis sabti. Min lailatis sabti berarti pada malam Sabtu. Li khamsin ini fi'il. Ya, li khamsin baqina min syahri dzilhijjati. Li khamsin baqina min syahri dzilhijjati. Pada 5 hari yang tersisa dari bulan Dzulhijjah. Ya, berarti ini diselesaikan pada jam 9:15 ya, pada hari Sabtu yang pada 5 hari yang tersisa. Antara 25 atau 24. Ya, kemudian beliau melanjutkan khotimati ami thamanina wa thalathina wa tis'i mi'atin. Pada khotimati min syahri khotimati ami thamaniyatin wa thalathina. Ya, khotimati ami thamaniyatin wa thalathina. Berarti di akhir tahun 38. Maksudnya beliau menyelesaikannya pada tahun 1438 Hijriyah. Kemudian beliau melanjutkan, thumma raja'tuha fi Makkah. Kemudian ya, saya memurajaahnya atau mengeceknya kembali, ya, meninjaunya kembali di Mekkah. Kapan itu? Fil ashril akhiri min syahrillahil muharrami amatis atin wa thalathina. Kemudian saya mengeceknya kembali atau meninjaunya kembali pada 10 hari terakhir pada bulan Allah yang Muharram, bulan Allah yaitu bulan Muharram pada tahun 1439. Kemudian thumma tammat muraja'atuha Thumma tamat muraja'atuha al-muraja'atun nihaiyatu lailatas sabti lithnatai asyrota asyrota lailatan. Ya, lithnatai. Ya, thumma tammat muraja'atuha al-muraja'atun nihaiyatu lailatas sabti lithnatai asyrata lailatan madat min syahri rabi'il al-akhiri minas sanatil madhkurati. Ya, kemudian selesai revisi atau perbaikan yang terakhir pada malam Sabtu pada tanggal 12 atau ya, pada 12 malam pada bulan Rabiul Akhir, ya, pada tahun yang disebutkan, artinya pada tahun 1439.
minas sanatil madhkurati. Ya, ini hanya menunjukkan beliau melakukan revisi pengecekan terhadap kitab ini, dan kitab yang ada di hadapan kita adalah revisi terakhir yang diselesaikan pada tadi tanggal 12 Rabiul Akhir tahun 1439. Kemudian beliau menutupnya wallaha, ya jadi maf'ul saja, wallaha as'alu an yaj'ala amali salihan. Dan hanya kepada Allah aku memohon supaya amalku ini, yaitu menulis kitab ini, menjadi amal yang salih. Wa li ibadihi nafi'an. Dan saya mohon kepada Allah supaya kitab ini, syarah ini, itu menjadi kitab yang bermanfaat bagi hamba-hambanya. Dan alhamdulillah saat ini kita termasuk yang mengambil manfaat dari kitab ini. Semoga ini menjadi amalan beliau. Kemudian beliau melanjutkan wa an yaktubalil ajra waliman qaddamali yadal musa'adati fi tabyidhi hadzal kitabi. Wa an yaktuba lil ajra wa liman qaddama li yadal musa'adati fi tabyidhi hadzal kitabi. Dan juga saya memohon kepada Allah supaya Allah menuliskan pahala bagiku dan bagi siapa saja yang ya qaddama li yadal musa'adati, berarti meminjamkan tangan untuk membantu, atau mudahnya yang membantu dalam menuliskan kitab ini. Yang semoga Allah memberikan pahala kepada beliau dan bagi siapa saja yang telah membantu beliau dalam menuliskan kitab ini. Au muraja'atihi, atau juga kepada orang yang telah menelaah kitab tersebut. Ya, untuk mengecek ada yang perlu direvisi atau tidak. Innahu sami'un qaribun mujibun. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha dekat dan Maha mengabulkan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Dan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Maka demikian, ini adalah akhir dari pembacaan kitab Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Maka semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mengambil manfaat dari kitab ini dan juga mengamalkan kitab ini atau mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kitab ini. Dan saya memohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam membaca kitab ini dan juga menerjemahkannya. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekeliruan yang saya lakukan dalam membaca, memahami, dan menerjemahkan kitab ini. Dan segala kebaikan yang datang dari pembacaan kitab ini itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan dalam hadis yang masyhur yang ada dalam Al-Arba'in, yaitu faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah, karena kebaikan itu hanya berasal dari Allah. Kemudian dalam hadis dilanjutkan, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Dan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, maka janganlah ia mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Maka segala kekeliruan yang terjadi dalam bacaan kitab ini itu berasal dari diri saya sendiri. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.